sehari sebelum orang itu serangan jantung, mungkin dia masih merasa bahwa dia itu sehat, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba besoknya gitu serangan jantung gitu. Iya. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Unmal, kembali lagi bersama kami di Malahayati News. Bersama saya, Salwa Zasya, mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati. Yang pada hari ini, pada program Health Promoting University, kami akan membahas tentang produk-produk yang kecil namun berdampak sangat besar bagi dunia ini, terutama Indonesia, yaitu tembakau. Tembakau atau yang biasa kita kenal sebagai rokok cukup lumrah ya didengar di masyarakat Indonesia ini. Itu adalah hal yang sangat normal, tetapi padahal jika kita menghisapnya itu akan memasukkan zat-zat berbahaya dalam tubuh kita yang mana kedepannya akan sangat berdampak buruk bagi badan kita. Tetapi nih, kenapa ya masih banyak masyarakat yang mau mencoba untuk merokok? Nggak pandang bulu, wanita atau pria, kaya atau miskin, tua atau muda, semuanya mempunyai kesempatan, semuanya mempunyai peluang untuk berkecimpung ke dunia perokokan. Nah, bagi teman-teman nih yang juga kepo tentang masalah ini, tentang isu ini, kebetulan sekali pada hari ini kita telah kedatangan narasumber yang sangat hebat, yaitu Bapak Bagas. Selamat datang Bapak Bagas. Terima kasih. Oke, jadi sahabat Unmal, Bapak Bagas ini adalah salah satu dosen di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan di Universitas Gadjah Mada. Beliau juga sangat berkecimpung di dunia tobako, dunia pertobakoan. Jadi beliau ini sangat berkontribusi terhadap komunitas yang isinya itu adalah penyakit tidak menular tentang tobacco, atau juga tentang topik pada hari ini yaitu tobacco awareness atau peningkatan kewaspadaan terhadap bahaya tobacco. Baik, untuk Bapak Bagas bisa kita langsung mulai saja ya pertanyaan jawabnya. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya untuk datang pada hari ini. Baik. Tadi kita sudah kenalan nih sama Bapak Bagas, sudah kenalan juga dengan saya. Sekarang kita mau kenalan sama tobakonya, tembakau. Oke. Nah, sebenarnya apa sih Pak kandungan dari tembakau itu sendiri yang menyebabkan, yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita? Ya, jadi tembakau kan sebenarnya tanaman aja gitu. Cuman dengan pengolahan maka dia bisa jadi produk. Yang paling umum kita lihat sih rokok kan. Rokok itu didefinisikan sebagai produk-produk turunan tembakau. Produk-produk turunan tembakau itu bukan hanya rokok. Jadi misalnya ada juga yang dia jadi cerutu, jadi pipa cangkong gitu, rokok-rokok yang di roll gitu kan, cerutu kan tembakau yang di roll juga. Terus apa sih dalamnya gitu kan? Di pertanyaannya, kenapa dia bisa kayak kalau kita bilang dia bisa ngecanduin gitu. Kalau yang ngecanduin sih, zat yang paling ngecanduin sih nikotin dalamnya. Nikotin itu yang bisa bikin candu. Terus habis itu apalagi di dalamnya yang ditulis di bungkus rokok kan ada tar juga gitu kan. Terus ada juga zat-zat yang lain, misalnya dia kalau yang kita baca itu sampai 4.000 zat beracun gitu, ada amonia juga macam-macam. Jadi isinya sih macam-macam. Kalau mau dibaca listnya banyak sih, ada ribuan. Dan sayangnya atau yang kita tahu nih, zat-zat itu banyaknya yang harmful atau berbahaya bagi tubuh. Bahayanya apa? Ya macam-macam. Ada yang dia bisa nyebabin kanker, ada yang dia yang paling utama sih dia nyebabin kankernya. Terus habis itu mungkin kalau yang bikin kecanduan ya nikotin ya, dia bikin kecanduan. Jadi dia akan kecanduan, dan saat dia kecanduan terus merokok, maka dia akan terus memasukkan zat-zat yang beracun itu. Gitu. Lalu Pak, kalau begitu apa saja sih dampak keburuknya bagi fisiologis, bagi psikis sebagai yang mengonsumsi?
Oke, tadi kita udah ngomongin soal yang ribuan tadi, yang sangat menyeramkan tuh. Mungkin teman-teman juga udah pada dengar. Nah, yang ribuan tadi, terus apa efeknya? Jadi kalau misal mau ngetik gitu, ada yang namanya bayar rokok, body of smoker. Itu gambarnya orang gitu, tapi isinya tuh efek-efeknya rokok. Misalnya kalau dari mata dia katarak, dari rambut dia bisa botak, mulut dia cancer ya, oral cancer gitu. Terus habis itu kalau dari sini leher tuh tampakannya nanti ada cancer juga. Kan sekarang dibungkus rokok ada yang gambarnya yang dia di tracheostomy, dibolongin tuh. Iya, Tuh itu karena cancer misalnya. Terus habis itu di paru-paru nanti ada kayak cancer juga. Terus misalnya kalau dia nggak cancer, dia bisa COPD, chronic obstructive pulmonary disease, atau kalau di bahasa Indonesia PPOK, penyakit paru obstruktif kronik gitu. Terus sampai bawah tuh, dari ini kan tadi kita lagi nyebutnya dari sini sampai sini doang ya. Iya. Terus sampai bawah tuh sampai jempolnya aja nanti dia bisa clogging, bisa ketutup pembuluh darahnya, terus akhirnya dia ada penyakit, terus nanti jempolnya jadi kurang suplai darah, terus habis itu nanti dia ya membusuk gitu akhirnya karena tidak ada suplai darah. Jadi dari atas sampai bawah tuh kena semua. Jadi terus beda-beda penyakitnya. Jadi banyak banget ini kerugiannya atau masalah kesehatan yang akan ditimbulkan dari rokok atau dari tembakau. Itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya yang menjadi perokok pasif atau second hand smokers. Nah, rokok itu kan sangat kecil ya Pak ya, tapi bisa mengakibatkan dampak yang sangat buruk lah bagi tubuh dari atas sampai bawah ya Pak ya. Nah, menurut Bapak nih, masyarakat itu udah tahu banyaknya dampak yang buruk bagi dia, bahkan ada di bungkusnya ya merokok sampai membunuhmu malah kan ya. Itu kenapa sih Pak masih banyak masyarakat yang ingin mencoba dunia rokok itu? Mereka masih ingin mencoba nih gimana sih rasanya merokok? Mencoba merokok iya. Maksudnya? Iya, maksudnya kenapa sih orang masih pengen merokok itu? Mungkin salah satunya adalah rokok masih dipandang sebagai sesuatu yang wajar gitu. Jadi ya udah merokok ya biasa aja. Sekitar kita juga merokok gitu. Mungkin pada beberapa orang masih menganggap seperti itu. Pada sebagian budaya yang lain atau latar belakang yang lain mungkin malah lebih dari wajar, tapi menjadi sesuatu yang jadi upacara atau tanda kedewasaan. Dalam hal ini mungkin isu-isunya adalah isu maskulinitas ya. Dia merasa jadi cowok gitu kalau udah merokok. Jadi mungkin orang mau mencoba. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Biasanya sih salah satunya adalah juga karena iklan. Jadi iklan-iklan tuh nge-framing bahwa kalau kamu merokok tuh kamu keren, terus kamu bisa jadi yang kayak di iklan itu. Bisa punya banyak teman gitu. Nah, itu alasannya. Nah, salah satu alasannya kenapa orang merokok. Terus biasanya sih kalau anak-anak muda ya coba-coba dikasih tahu sama temennya, terus dicobain. Nah, teman-teman tuh mungkin ada juga ya yang awalnya tuh coba-coba gitu. Nah, dari situ sih biasanya kenapa orang masih pengen. Celakanya karena tadi kan ada nikotinnya tuh. Yeah. Ada yang bikin kecanduan. Orang mikir banget kalau misal sudah merokok gampang kok untuk berhentinya gitu. Cuman ternyata tuh susah banget berhenti merokok karena ada yang pernah bilang gini, berhenti merokok itu mudah. Saya sudah melakukannya beberapa kali. Berarti gampang apa susah tuh? Sulit. Kalau gampang berarti dia ngelakuinnya berapa? Sekali doang. Ya. Ini dia harus beberapa kali. Jadi karena memang itu sulit. Jadi kalau misal pesan saya sih kalau belum merokok sih nggak usah coba-coba deh. Gitu. Ntar itu ruginya banyak banget dan juga akan sulit untuk berhenti. Gitu sahabat Unmal ya, jadi jangan coba-coba kalau nggak mau celaka ya Pak ya. Oke, itu kan tadi rokok itu bahaya. Nah, itu rokok yang kita bicarakan adalah rokok batang ya. Nah, sekarang mungkin sahabat yang di rumah juga mau tahu nih, apa sih Pak perbedaannya rokok batang dengan rokok elektrik atau vape? Karena dulu itu isunya adalah rokok elektrik itu dampaknya itu lebih rendah daripada yang batang. Apakah itu benar atau bagaimana Pak? Oke, ya gini nih Mbak Zalwa ya. Ya. Mbak Zalwa, kalau misal
rokok itu tadi kita ngobrolnya rokok batang. Terus yang sebelumnya Mbak Jalwa tadi juga tanya bagaimana dengan vape. Nah teman-teman, apakah ada juga yang pakai vape dan masih merasa lebih aman? Nah itu sebaiknya juga berhenti, karena gini ceritanya. Jadi rokok itu definisinya adalah sekarang diperluas sebagai juga turunan tembakau. Nah turunan tembakau ini juga nanti misalnya derivat gitu, diambil gitu, terus ada nikotinnya dimasukin tuh ke ke liquidnya itu juga, jadi untuk efeknya sama. Lalu kalau Mbak Zalwa tahu, mungkin dulu di tahun-tahun kurang dari tahun 50 kayaknya, 50 atau 60 gitu, itu tuh dokter ada iklan rokok di luar negeri itu yang bilang bahwa doktermu merekomendasikan rokok ini karena tembakonya di toast gitu, jadi ini tidak sakit di tenggorokan. Iya, jadi dulu gitu. Nah kita tidak, waktu itu mungkin belum ada bukti-bukti bahwa rokok itu berbahaya. Orang tahu kalau itu berbahaya tapi buktinya mungkin kurang kuat, terus habis itu ya udah deh kayaknya nggak apa-apa gitu. Tapi hanya dalam beberapa tahun kemudian tuh langsung tahu bahwa rokok itu berbahaya banget gitu. Nah mungkin dan ini juga diamini oleh beberapa orang, kita tuh bukan merasa bahwa rokok-rokok alternatif sekarang, heated tobacco, terus liquid itu tuh bukannya dia sama sekali tidak berbahaya, tapi hanya kita tidak memiliki buktinya, not yet gitu, belum punya buktinya. Jadi untuk kehati-hatian terus enggak, itu kan, itu yang awal-awal orang bilang bahwa kayaknya kita cuma belum punya buktinya aja deh, mendingan enggak gitu. Nah tapi makin kesini sudah terbukti bahwa dia punya bahaya juga, dia juga berbahaya. Jadi makin kesini makin banyak bukti-bukti bahwa rokok-rokok alternatif itu juga berbahaya. Itu bahayanya dari si rokok sendiri. Ada yang lain adalah bahaya jika mengkonsumsi kayak gitu, takutnya orang naik kelas, naik tingkat gitu. Udah biasa nih kayak gini, terus mungkin lupa bawa, terus paling rokok biasa rasanya sama juga deh, cobain deh gitu. Terus nanti dia naik gitu. Jadi obrolannya sih seputar itu, kenapa dia bisa berbahaya, apakah dia berbahaya atau enggak tuh gitu. Lalu salah satu yang lainnya adalah akan sangat mudah untuk menemukan sesuatu yang lebih aman daripada rokok. Rokok kan bahaya banget ya? Iya. Kan bahaya banget tuh. Sama kayak kursi kan hitam banget nih. Jadi kalau ada baju warnanya yang kurang hitam dikit aja, abu-abu aja, ini bukan putih kan? Iya, bukan. Tapi lebih terang daripada si hitam kan? Nah kayak gitu. Jadi si vape itu mungkin juga bahwa dia lebih tidak berbahaya itu sampai sekarang mungkin buktinya belum kuat, tapi bisa jadi iya. Tapi dia itu nggak putih, dia tetap ada bahayanya. Terus kenapa kita tetap mau mengkonsumsi sesuatu yang berbahaya? Kenapa kita nggak jadi putih gitu aja, tidak usah mengkonsumsi kayak gitu? Karena ya itu tadi, kenapa dia dibilang lebih aman ya karena akan sangat mudah untuk menemukan sesuatu yang lebih aman dari rokok. Kan dia bahaya banget. Turun dikit aja dia lebih nggak bahaya, iya, tapi dia tetap bahaya gitu. Walaupun vape itu banyak rasanya ya Pak ya, kan ada rasa bubblegum, rasa strawberry, itu nggak menutup kemungkinan bahwa itu juga sama bahayanya dengan rokok batang ya. Jadi kenapa itu juga ada rasa-rasanya, itu juga jadi obrolan yang lain, karena kalau ada rasanya kan orang tidak mengasosiasikan itu sebagai sesuatu yang berbahaya kan, itu sesuatu yang cute gitu malah. Nah itu yang jadi masalah juga, makanya flavor tobacco atau rokok-rokok yang berasa itu juga akan bikin masalah karena dia kayak menutupi bahayanya dengan kekiutannya dia, kan cute banget tuh, terus habis itu kecil-kecil rokok yang dibakar. Jadi gitu, jadi masalahnya nanti selain itu dia berbahaya, dia juga bisa jadi gerbang untuk konsumsi yang lebih banyak, lebih tinggi lagi gitu. Vape sama rokok batang ini kan sudah lumrah ya Pak ya di tongkrongan anak muda sekarang nih. Nah, jadi ada beberapa anak yang sebelumnya tidak merokok, jadi ingin juga nih sama seperti teman-temannya. Tetapi sebenarnya apakah resiko orang yang perokok aktif itu lebih tinggi daripada perokok pasif? Karena dulu itu ada isunya perokok aktif itu tentulah lebih punya dampak buruknya karena dia yang mengonsumsi, jadi zat-zatnya yang masuk ke tubuh dia. Sedangkan kalau yang pasif itu
tidak, karena memang tidak mengonsumsi. Tetapi setelahnya ada isu lagi bahwa perokok pasif ini juga sama bahayanya karena dia juga menghirup apa yang telah dihirup oleh perokok aktif ini dan juga menghirup karbon dioksidanya itu Pak. Atau apakah mereka itu sama resikonya dalam penyakit dari rokok itu atau bagaimana Pak? Bahwa mereka sama-sama beresiko, iya. Tapi seberapa resikonya gedean yang mana, saya kira tidak perlu diperdebatkan. Karena kan sama-sama beresiko. Ngapain sih mau perdebatkan sesuatu yang sama-sama beresiko? Kita bisa fokus kepada kita mencegah dua-duanya gitu. Karena kan sama-sama jeleknya, ngapain diperdebatkan? Dulu yang obrolannya yang waktu dibilang kalau misalnya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif gitu. Nah, sekarang bayangin aja kalau perokok aktif dia habis ngisep, terus habis itu dia pakai ini nggak? Pakai plastik terus biar nggak kena asap si sekelilingnya nggak? Enggak juga kan? Jadi terus gimana? Sama aja kan dia juga ngisep asap yang second hand side streamnya juga yang dia keluar dari rokok, iya kan? Iya. Jadi ya gimana? Apa itu tuh sama-sama berbahayanya, sama-sama juga udah ada bukti-bukti bahwa dia berbahaya dan dia mungkin kalau teman-teman tahu banyak orang yang kena dampak kesehatan bukan karena dia yang merokok, tapi kena lingkungan yang merokok. Ada yang lebih ekstrim misalnya dia naik kendaraan umum setiap hari selama 30 tahun. Zaman dulu tuh kendaraan umum belum ada aturan untuk tidak boleh merokok. Sekarang mungkin masih ada tapi sudah ada aturannya bahwa tidak boleh merokok di kendaraan umum. Terus dia kena cancer gitu. Karena kan 30 tahun commute dengan. Nah, jadi mereka berbahaya semuanya. Gitu, dan kita harus berfokus kepada mencegah keduanya itu terjadi. Mencegah orang untuk merokok, mencegah orang untuk menjadi second hand smokers atau perokok pasif. Itu kalau dari saya sih gitu masalah. Oh iya, baik Bapak, berarti sama ya resikonya juga sama-sama tinggi ya kalau untuk sakitnya ya. Jadi sahabat Unmal, kalau ingin punya keluarga nantinya yang keluarga yang sehat, itu usahakan pilihlah calon yang tidak mengonsumsi rokok karena itu kalian akan punya keluarga yang sehat lah di sana. Walaupun kalian pikir saya kan pasif, nah itu tetapi pasif itu juga banyak resikonya. Untuk yang akan kalian dapat itu juga sama tingginya dengan perokok aktif. Sama-sama beresiko ya. Iya. Oke, lalu kalau untuk pengonsumsian rokok itu sendiri nih Pak ya, itu apakah lebih banyak di perkotaan atau di pedesaan atau sama saja Pak, tidak memandang lokasi dan lingkungan? Nah, itu ada datanya tuh di Riskesdas, nanti kita bisa lihat bareng-bareng tuh Mbak Zelwa. Cuman kalau bahwa mereka sama-sama beresiko, bukan sama-sama beresiko ya, cuman rokok itu kan udah banyak banget di mana-mana. Jadi kita bisa menemukan itu dengan mudah di kedua setting tersebut. Yang perlu digarisbawahi itu adalah malah mungkin bukan settingnya, tapi usianya. Karena usia mulai merokok itu sekarang kan muda banget ya. Dan kalau muda kan dia kan merokoknya lebih lama kan dia. Mulainya muda gitu terus sama-sama mungkin ya sampai 40 tahun gitu. Mulai 10 tahun kan 30 tahun berarti terpapar rokok. Iya, benar. Dibandingkan dengan yang dia mulainya 20 atau 25 tahun dia gitu. Nah, jadi kalau dia mulainya dari muda, yang jadi masalah adalah maka dia akan keluar efeknya buruknya itu kan nggak langsung ya. Yang langsung mungkin batuk-batuk doang, matanya merah. Kayak saya tuh kalau kena ini asap rokok kadang-kadang matanya merah atau batuk-batuk. Cuman masalahnya maka dia akan terserang penyakit yang diakibatkan oleh rokok itu lebih muda. Di usia yang lebih muda daripada yang bukan yang seharusnya, karena seharusnya tuh orang tidak kena penyakit. Jadi jangan ngomong oh dia kena stroke lebih muda daripada seharusnya tuh orang nggak kena kayak gitu. Jadi dia lebih muda daripada apa yang kita lihat dari sekarang. Rata-rata mungkin sekarang di umur 50 tahun, maka kalau perokoknya dia usianya maju mulai merokok, maka kita nantinya akan melihat orang-orang kena 30 tahun, 20 tahun udah kena stroke. Dan itu sudah terjadi sebenarnya. Gitu. Sangat menyedihkan ya Pak ya, masyarakat kita yang sudah terlanjur ke dunia perokokan ya Pak ya. Lalu nih Pak, kalau sudah ada yang terlanjur nih nyemplung ke rokok itu susah ya berhentinya memang ya. Tetapi apakah ada kemungkinan dia untuk berhenti? Kalaupun ada nggak sih tips dari Bapak caranya untuk berhenti merokok itu seperti apa? Karena kan biasanya permen tuh pengganti rokok bisa, tetapi nyatanya permen manis, sedangkan kalau rokok ada asam-asamnya, jadi nggak bisa diganti. Makan pindang ada asam-asamnya.
Ya, jadi untuk berhenti merokok itu mungkin dilakukan, mungkin nggak mungkin. Jawabannya itu pertama kali. Jadi teman-teman yang sudah merokok itu mungkin berhenti. Jadi jangan patah semangat. Nah, gimana caranya? Pertama adalah kuatkan niat dulu. Jadi pokoknya saya pengen berhenti gitu. Nah, terus habis itu kalau ada yang bilang juga berhentinya gimana? Apakah motong sedikit-sedikit atau langsung berhenti? Nah, itu kalau dia memang kuat langsung dipotong ya langsung dipotong aja. Tapi kalau yang sedikit-sedikit, kalau itu nanti terus jadi uring-uringan atau mungkin benar-benar tidak bisa gitu, dia kambuh-kambuhan terus malah itu bisa dimulai sedikit-sedikit. Cuman masalahnya kalau kurangin sedikit-sedikit itu ada titik di mana dia merasa udahlah ini aman, tapi dia nggak berhenti gitu loh. Iya. Kayak udahlah sebatang kayaknya aman-aman aja gitu kan. Nah, terus karena dia butuh bantuan orang lain juga untuk mengingatkan, maka supaya orang tahu bahwa kita tidak merokok lagi, kasih tahu mereka, teman-teman, keluarga, kalau kita tidak merokok. Jadi orang akan mengingatkan, jangan merokok kan kamu udah janji gitu. Yeah. Untuk orang-orang yang nggak tahu atau tidak mendukung, dijauhin dulu sebentar aja, sampai kita udah kuat hatinya kalau ketemu mereka dan diceng-cengin, biasanya kan diceng-cengin tuh. Wih, udah nggak ngerokok sekarang, gitu. Kenapa? Takut sama istri atau takut sama pacar, misalnya gitu. Nah, itu dijauhin dulu, tapi sebentar aja, nggak apa-apa. Terus, pada intinya adalah menghindari kegiatan-kegiatan yang mengingatkan kita atau yang memantik keinginan kita untuk merokok. Nongkrong gitu kan, biasanya. Iya, benar. Kalau belum kuat-kuat bener, ditolak dulu. Yang terakhir, mungkin nggak terakhir ya, pada beberapa orang tuh beraktivitas fisik dan berolahraga dan juga minum banyak air putih itu membantu juga. Kalau yang misalnya ganti ke permen gitu atau ganti ke kebiasaan ngemil atau apa, itu perlu diingat bahwa itu juga bukan kebiasaan yang baik. Jadi nanti harus balik lagi, terus nanti masalahnya adalah berhenti makan permen. Nanti ngobrolnya kan gitu kan. Udah berhenti merokoknya berhasil, terus sekarang masalahku adalah harus berhenti makan permen. Tambah lagi masalah. Iya, benar. Gitu. Jadi kesimpulannya Pak ya, yang pertama itu niat untuk berhenti merokok ya sahabat Unmal. Pertama niat, terus juga ada dukungan dari sekitarnya, dari tongkrongannya atau dari keluarganya. Jadi kalau ada yang tidak mendukung, langsung jauhkan aja beberapa saat lah, agar kalian bisa menyiapkan hati nih untuk memantapkan hati lah untuk kalian tidak mau merokok lagi. Memang susah ya Bapak ya pasti ya, susah banget sih pasti. Tetapi itu kan tahap kita untuk menjadi lebih baik lagi, a better version untuk diri kita sendiri. Jadi ya kalau mau jadi lebih baik, lebih sehat ya harus ada tantangannya, yaitu dengan cara yang tadi sudah Bapak paparkan. Oke, kalau begitu nih Pak, tadi kita sudah bahas tentang bagaimana cara berhenti merokok. Nah, kalau misalkan banyak nih Pak, banyak anak muda yang bebel. Kalau mereka itu melihat kakek dan orang tuanya itu sudah merokok sejak kecil, tetapi sampai sekarang masih sehat-sehat saja. Itu apakah memang ada kemungkinan jika perokok itu punya pola hidup yang sehat, itu dia tetap sehat, atau pasti kan ada efeknya Pak ya? Tapi kenapa yang kita lihat di lapangan ini malah masih sehat-sehat saja gitu Pak, yang sudah merokok lama? Oke, jadi bedakan antara umur panjang dengan kualitas hidup yang baik gitu. Pertama, kalau umur panjang, dia umur panjang tapi dia punya banyak masalah kesehatan, bagaimana mau menikmati umurnya itu ya kan? Kayak dia nggak bisa, mungkin dia sakit atau ada kualitas hidupnya jadi turun. Pertama itu. Kedua, dia sehat-sehat aja, yakin sehat-sehat saja atau cuman nggak ketahuan? Karena banyak banget yang nanti terus habis itu ketahuan cancer atau penyakit-penyakit kayak gitu, misalnya penyakit non-communicable disease ya, penyakit tidak menular gitu, terus habis itu keluarnya di serangan jantung atau stroke. Itu kan sangat mendadak ya, langsung aja gitu, kayak nggak ada tanda-tandanya gitu. Sehari sebelum orang itu serangan jantung, mungkin dia masih merasa bahwa dia itu sehat, nggak ada apa-apa, tiba-tiba besoknya gitu serangan jantung gitu. Nah sebenarnya kayak gitu juga terjadi. Jadi pertama, kita tidak hanya ngomongin soal umur yang panjang, tapi kita ngomongin soal kualitas hidup yang baik, yang kita bisa
mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang kita inginkan, menyenangkan, bermanfaat gitu. Nah, biasanya sih itu jadi sulit dilakukan kalau kita punya kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan itu tadi. Misalnya kalau misalnya kita terus kena PPOK, ya nafasnya jadi berat, orang nafas aja susah gitu. Misalnya, ya kayak gitu sih Mbak. Kalau jawaban saya sih itu pasti ada efeknya, cuman mungkin antara nggak ketahuan atau belum. Atau mungkin itu sudah ada tapi yang dilihat itu bukan kualitas hidupnya, tapi hanya umurnya. Itu umurnya panjang, ya bentar panjang tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain kan, ya susah juga gitu, dan nggak enak juga gitu. Iya, ya pasti ada sakitnya Pak ya, ada dampaknya lah dari rokok, nggak mungkin ya nggak ada dampaknya ya. Nah, kalau dilihat dari yang sekarang nih Pak, memang masih banyak pro kontra ya tentang mengonsumsi rokok. Karena rokok itu bukan katanya sih, udah ada datanya, itu dia sebagai berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. Seperti bea cukainya atau pajaknya itu bisa meningkatkan ekonomi Indonesia lah. Tetapi dengan apa yang dilihat Bapak sekarang nih di dunia ini ya, di Indonesia ini, apakah ada kemungkinan untuk dunia tanpa rokok? Kalau saya sih, saya selalu optimis kalau ada ya, karena orang kan bergerak maju gitu, mungkin nanti orang-orang jadi tahu kalau itu ada bahayanya. Terus ya memang sekarang orang sudah tahu juga ada bahayanya, tapi nanti akan bergerak maju ke arah sana. Cuman kapannya itu yang jadi PR kita. Kalau bisa atau enggaknya sih saya yakin bisa, cuman kapannya dan bagaimana, seberapa cepatnya itu tergantung kita semua, usaha kita bareng-bareng. Yang ya siapapun bisa berusaha ke arah sana. Jadi misalnya teman-teman mahasiswa bisanya apa sih untuk ke dunia sehat yang tanpa tembakau? Ya kita bisa advokasi, kita bisa bikin program untuk teman-teman kita bisa melakukan apapun yang kita bisa gitu. Yang dokter ngasih tahu pasiennya di tempat praktek, terus yang pejabat atau teman-teman yang ada di birokrasi bisa bikin advokasi untuk bikin regulasi di situ gitu, untuk mengatur rokok supaya lebih ketat lagi gitu dari sekarang, atau mungkin penegakannya dari aturan sekarang. Jadi ya pelan-pelan. Cuman banyak hal yang dilakukan bersama itu saya yakin akan mempercepat sih untuk sampai ke tujuan kita itu tadi, yang tanpa rokok tadi. Oke, itu sebenarnya salah satu mimpi saya sih Pak. Mungkin sahabat Unmal juga ada ya mimpi hidup di dunia yang tanpa rokok. Bisa teman-teman, pasti bisa, asal kita geraknya bareng-bareng. Bisa dengan advokasi atau juga bisa mengingatkan sesama teman, itu juga hal yang sangat penting lah dalam cita-cita kita ini, cita-cita dunia tanpa rokok. Baik Pak. Untuk perbincangan rokok dan tobacco mungkin segitu saja untuk hari ini. Nah, apakah ada closing statement nih dari Bapak untuk teman-teman sahabat Unmal di rumah yang mungkin masih berpikiran akan merokok atau bagaimana Pak untuk closing statementnya? Iya. Terima kasih Mbak Zalfa. Ya, jadi buat teman-teman, pertama yang belum merokok jangan dicoba. Yang sudah terlanjur merokok segera berhenti. Yang sudah mencoba berhenti tapi gagal, jangan menyerah, masih harus tetap mencoba untuk berhenti, karena itu memang sulit, jadi harus dicoba terus untuk berhenti. Jadi berhenti merokok tuh sulit tapi bisa, jadi yang dilihat tuh bisanya, bukan sulitnya. Bukan sulit ya sulit ya nggak usah aja, enggak, tapi itu bisa dilakukan. Jadi itu bisa dilakukan. Terus habis itu sebagai, kalau ini kan Mbak Zalo kan dari kesehatan masyarakat ya. Ya, untuk teman-teman dari kesehatan juga jangan capek-capek buat terus berusaha melakukan apapun yang kita bisa untuk ikut aktif terlibat dalam pengendalian tembakau gitu. Jadi pengendalian efek tembakau. Jadi apakah itu hanya kesehatan aja? Enggak juga. Yang di tempat lain atau di bidang lain juga bisa terlibat di bidang ini. Jadi banyak hal, misalnya kalau kita mau ngomongin terus yang nanam tembakau gimana, itu kita bisa ngobrol sama yang pertanian mungkin, atau mungkin dari teknik, atau mungkin dari kalau misalnya mau tetap nanam tembakau tapi produknya mau diolah jadi apa, bisa sama yang lain juga ngobrol. Nah, ngobrol-ngobrol itu juga bisa dimulai dari teman-teman yang masih sekolah. Jadi
ngobrol sama jurusan-jurusan lain supaya kita tahu tuh kita tuh harus ngapain dan siapa aja yang bergerak, dan kita bisa coba dari skala yang kecil dulu bareng-bareng, terus nanti habis itu seiring jalan waktu nanti gerakannya membesar gitu. Baik, terima kasih Bapak untuk closing statementnya dan untuk ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat pada hari ini lah. Pasti sahabat-sahabat Unmal juga banyak mendapat ilmu ya dari apa yang Bapak Bagas paparkan hari ini. Terima kasih ya Pak untuk waktunya. Sama-sama. Baik sahabat Unmal, saya juga punya closing statement nih. Kita bisa melihat masa depan seseorang hanya dengan melihat dirinya sekarang, isi dan kondisi tongkrongannya pada masa ini. Jadi coba kita tanyakan kepada diri kita, apakah circle kita itu memiliki dampak yang berkualitas atau malah bikin kita malas belajar dan nggak bikin kita berkembang. Nah, maka dari itu mulai hari ini bijaklah dalam memilih circle pertemanan. Saya Salwa Zasya pamit undur diri, dan untuk sahabat Unmal stay tune untuk video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.